Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Impact CNBC Indonesia. Malam ini Impact akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah seorang peneliti, seorang asisten profesor dari University of Nottingham, Inggris, dan selanjutnya adalah seorang pengusaha yang juga merupakan CEO dari beberapa perusahaan startup yang kini merambah ke sektor transportasi khususnya berbasis listrik. Selama 1 jam ke depan kita akan mengenal lebih dekat dengan figur Bagus Mulyadi, Profesor Bagus Mulyadi, serta Oki Erlivan. Dan kita akan membahas tentang nasib mobil listrik dan riset Indonesia. Keduanya mereka adalah diaspora Indonesia. Salah satu, kalau tadi seperti yang saya sampaikan, Profesor Bagus Mulyadi adalah dari University of Nottingham dan saudara Oki adalah dari Oxford University dan telah menyelesaikan 2 titel S2-nya. Selamat malam, Prof. Bagus dan saudara Oki. Selamat malam Pak Peter. Selamat kembali ke Jakarta. Dua-duanya adalah merupakan diaspora. Terima kasih. Prof, diaspora, maksudnya diaspora itu apa? Diaspora itu dari bahasa Yunani, artinya yang keluar. Jadi keluar dan pertama kali dipakai untuk menggambarkan seorang Yahudi yang keluar dari tanahnya yang terusir keluar. Sekarang dipakai kurang lebih untuk menggambarkan orang Indonesia yang sedang berkarir, belajar di luar negeri, termasuk saya dan Oki. Kembali ke Indonesia kali ini dengan maksud dan tujuan apa? Ada beberapa kesempatan sekarang sebagai peneliti untuk membuat impact di Indonesia. Mentranslasikan riset yang kami lakukan di Inggris, di mana saya berada, dan mentranslasinya menjadi inovasi. Di sini dalam kaitannya bekerja sama dengan entrepreneur, dengan insan akademia untuk mencoba membawa perubahan. Terutama di bidang riset berbasis electric vehicles. Dalam kelistrikan ya ibaratnya, atau renewable energy, atau apa yang dinamakan ini? Sebenarnya semuanya berhubungan. Renewable energy, listrik, semuanya bicara tentang sustainability. Sustainability dalam bidang transportasi, dalam bidang mobilitas, baterai, itu kan salah satu dari global supply chain yang panjang. Gitu. Prof. Bagus sekarang di Nottingham University yang saya dengar juga telah mendapatkan semacam fund atau semacam dana yang diberikan oleh Rolls-Royce untuk dipakai sebagai dana untuk melakukan research. Research apa? Dana itu datang dari Global Challenge Research Fund, dari badan bernama Research England di Inggris, yang diberikan kepada peneliti yang ingin membangun riset bersama dengan peneliti luar negeri. Dalam hal ini saya gunakan untuk meneliti bersama dengan kolega di Indonesia, khususnya untuk membangun infrastruktur electric vehicles di Indonesia. Salah satu partnernya adalah Rolls-Royce. Demikian. Dan saya dengar bahwa itu juga dipergunakan untuk melakukan research terhadap kapal terbang listrik. Iya betul. Menurut saya memang Indonesia itu menurut hemat saya adalah negara yang sangat tepat di mana kapal listrik itu, pesawat listrik itu bisa dikembangkan. Karena kita adalah negara kepulauan, kita adalah negara yang terdiri dari 17.000 pulau, kita juga adalah negara yang menghasilkan base minerals for battery. Jadi kita pegang dari hulu sampai hilirnya, kita punya market mechanism yang besar. Saya rasa Indonesia harus mengarah ke situ, pesawat listrik. Kalau dikatakan asisten profesor di Nottingham University, apa maksudnya? Asisten profesor, associate profesor, full profesor itu adalah jabatan. Pekerjaannya namanya profesor, begitu. Jadi orang banyak salah pikir gitu ya. Bolehkah seorang asisten profesor dibilang profesor? Ya boleh-boleh aja. Pekerjaan saya adalah seorang profesor, jabatan saya asisten profesor. Jadi kayak brigjen, majen, jenderal, seperti itu kira-kira. Apa yang dilakukan oleh seorang asisten profesor di Nottingham? Kami meneliti, mengajar, dan melakukan pengabdian masyarakat. Kurang lebih sama seperti yang di Indonesia. Meneliti dalam hal ini membimbing mahasiswa S3, membimbing peneliti postdoktoral, mencarikan dana funding untuk supaya mereka bisa melakukan penelitian,
Mengajar, ya mengaplikasikan riset itu dalam ruang kelas. Jadi kita mengajar apa yang kita lakukan sehari-hari di laboratorium, kita ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, sampai ke tingkat master. Kalau saya tanya sampai di mana penelitian yang telah Prof. Bagus Mulyadi lakukan selama ini? Iya, penelitian saya sangat multidisipliner, Pak Peter. Jadi saya itu meneliti di bidang ilmu bumi, di bidang bioteknologi, di bidang matematik. Ilmu bumi dalam arti kata geologi atau apa? Ya, earth science. Jadi kita coba melihat Earth science atau kalau bahasa Indonesia mengenai tanah ya. tanah, Ya. terutama cairan yang mengalir di Ilmu dalam tanah. Ilmu tanah. Ya. Earth science. Ya. Dan apa saja yang dilakukan selain itu, Prof? Banyak sekali saya melakukan riset di bidang sarang rayap, bidang ilmu bumi, bidang matematik, bidang gas dynamics, dan lain sebagainya. Benang merahnya adalah mathematical modeling. Saya adalah seorang applied mathematician dengan aplikasi riset di berbagai bidang yang tadi saya sebutkan, termasuk ilmu bumi. Dimulai dari pendidikan pertama di ITB. Iya, Boleh pendidikan. ceritakan sedikit mengenai karir daripada Prof. Bagus ini? Ya, karir ini sebenarnya tidak terlalu mainstream seperti beberapa penelitian lainnya, karena penelitian pertama saya, mohon maaf, basis S1 saya adalah teknik mesin. Saya S2 dan S3 itu di Applied Physics, fisika. Pekerjaan postdoktoral saya pertama itu di Departemen Matematik. Lalu ke ilmu bumi di Imperial ITB? College. Bukan, di ITB adalah sampai S1 aja, di teknik mesin ITB. S2 dan S3 saya lakukan di Taiwan, National Taiwan University, di bidang Applied Physics. Lalu postdoktoral karir pertama saya ada di Perancis, di Departemen Matematik, Institut de Mathématiques de Toulouse. Lalu ke Imperial College London di Departemen Ilmu Bumi, baru kemudian mendapatkan yang di Inggris disebut permanent position sebagai seorang asisten profesor di Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan pada tahun 2017. Jadi sedikit kurang linear bahasanya, karena saya dari engineering merambah ke fisika, ke matematik, lalu kembali lagi ke engineering. Demikian. Tadi sempat saya mendengar, Prof, bahwa dikatakan bahwa di Inggris ada sekitar 50 profesor Indonesia. Kurang lebih yang berjenjang asisten profesor ke atas. Jadi mereka yang sudah mendapatkan permanent position, ada sekitar 30 sampai 50 tergantung kapan, karena mereka bisa berubah-ubah setiap tahun. Kenapa mereka berada di situ terus? Mereka adalah peneliti yang biasanya apa sumbangsi apa yang dapat diberikan oleh seorang ilmuwan yang belajar di luar negeri, kemudian melakukan research di luar negeri, apa yang bisa disumbangsi kepada Indonesia? Apa tidak merasa nasionalisme itu di mana? Ya tergantung. Kalau mereka memiliki permanent position, mereka bisa melakukan riset yang menguntungkan Indonesia. Itu salah satunya. Di situ? Di situ. Memanfaatkan fasilitas yang mereka punya di Inggris yang mungkin beberapa belum ada di Indonesia. Jadi misalnya riset tentang magnetic resonance imaging yang memang ditemukan di Nottingham oleh Sir Peter Mansfield. Riset-riset seperti itu bisa dipakai di Indonesia. Kita bisa mengeluarkan riset yang dibutuhkan Indonesia. Karena nggak semuanya riset dibutuhkan oleh Indonesia kan. Ada yang khas Inggris. Kalau riset tentang nasi, itu kan khas Indonesia. Jadi kita bisa memilih untuk melakukan itu karena seorang akademisi adalah seorang yang pada prinsipnya bebas untuk melakukan penelitian apapun. Seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua ya kita bisa mengajar langsung. Bisa mengajar langsung baik mahasiswa doktoral dari Indonesia untuk datang ke Nottingham atau ke institusi yang lain untuk melakukan riset yang ada gunanya untuk Indonesia. Seperti itu, kurang lebih. Tapi sekarang di diaspora di Inggris, dengan makin banyaknya mereka, tadi Om bilang sampai 50, benar. Kita mulai memiliki semacam suara. Kita bergabung menjadi satu, kami membentuk sebuah konsorsium universitas, yang di dalamnya dimotori oleh diaspora Indonesia, bekerja sama dengan kolega kami di Indonesia, para profesor di Indonesia, untuk saling melakukan riset. Bekerja sama dengan orang Indonesia. Itu yang bisa kami lakukan. Mensinergikan riset-riset kami dengan counterpart di Indonesia. Pertanyaan satu sebelum saya ke Mas Oki, pertanyaan saya satu adalah seorang Indonesia bisa menjadi asisten profesor di Nottingham, ya. Artinya itu merupakan satu penghargaan yang luar biasa yang sebetulnya diputuskan oleh Nottingham University. Ada berapa orang asing
atau non-Inggris yang menjadi asisten profesor di Nottingham? Sebenarnya banyak, tapi yang dari Indonesia nggak terlalu banyak. Di Nottingham ada dua. Ada dua di level asisten profesor yang saya tahu sekarang karena mobilitas akademik sangat tinggi di situ. Di seluruh UK ada sekitar tadi saya bilang 35 sampai 50. Jadi memang nggak terlalu Tapi banyak. di Nottingham ada berapa profesor yang bukan orang Inggris, yang non English nationals? Oh ada beberapa, ada banyak. Dari mana yang banyaknya? Kebanyakan pertama dari Inggris sendiri ya tentu. Yang kedua dari Maksud saya yang diaspora, Eropa, yang dari luar negeri. yang bukan orang Indonesia. Yang non-English citizen. Oh ada banyak, saya nggak bisa hitung banyaknya. Inggris sangat terbuka terhadap international colleagues. Tadi saya mendengar Prof mengatakan bahwa kebanyakan mereka adalah dari China. Banyak sekali, banyak sekali. Dari mana? Timur Tengah, China? Dari China, Iran, Timur Tengah, Eropa Selatan, Amerika Selatan, negara-negara yang kita sebenarnya tidak tahu banyak penelitinya sebenarnya banyak di Inggris. Demikian. Prof merasakan bahwa masih kurang dari Indonesia untuk menjadi Kurang. peneliti? Saya suka bikin anekdot bahwa lebih banyak profesor dari Yunani di departemen saya ketimbang profesor dari Indonesia di seluruh UK. Gitu. Kalau kita bandingkan jumlahnya antara dosen dari Indonesia dengan dosen dari China, itu mungkin 1 banding 100 atau 1 banding 200 gitu. Ya tentunya kita di Seperti CNBC Indonesia ini sebetulnya banyak berbicara mengenai applicability daripada sains itu terhadap ekonomi. Betul. Aplikasi apa yang menurut Prof bisa dilakukan terhadap ekonomi di Indonesia atau applicable science? Indonesia untuk supaya ekonominya meningkat harus memecahkan masalah. Masalah harus dipecahkan dan Indonesia harus memecahkan masalah itu sebagai pemimpin, bukan sebagai partisipan. Kuncinya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Indonesia harus memilih, Indonesia harus ambil bagian dalam masalah dunia yang bisa dipecahkan berdasarkan keunggulan Indonesia sebagai negara agraris, sebagai negara yang kaya dengan sumber daya mineral dan macam-macam. Salah satunya ya kans Indonesia untuk memimpin riset di bidang electric vehicles, seperti itu. Kita butuh Kita ada akan translasi. berbicara mengenai electrical vehicles. Sebelumnya salah kalau saya boleh tanya, saya mendengar bahwa yang datang ke sini satu rombongan yang dibawa oleh Ibu Wilawati kalau tidak salah, yaitu adalah seorang ya seperti Prof Bagus, yaitu di dalam bidang electronic vehicles, EV, batteries, kemudian ada juga yang ahli di dalam nuklir, kemudian ada juga yang ahli di dalam medicines, dan seorang yang juga ahli di dalam IT. Satu dari universitas di Finlandia, satu dari universitas di Delft di Belanda, satu dari Jepang, Prof sendiri, dan tentunya Mas Oki juga. Kenapa datang ke Indonesia? Ada kesempatan untuk berbuat impact, seperti itu. Bahwa di Indonesia ada kesempatan untuk memanifestasikan riset kami menjadi barang jadi. Sekarang ada kesempatan untuk bergabung dengan rekan seperti Oki, membentuk riset-riset seperti membuat barang mobil listrik, seperti itu. Yang sebenarnya bukan hal yang wajar ya, sebenarnya masalah translasi dari riset ke commercialized products itu bukan masalah yang mudah. Bahkan di UK sekalipun. Kami datang kemari karena Indonesia kelihatannya sudah mulai siap untuk membuat sudah mulai siap melakukan lompatan-lompatan inovasi. Satu kemajuan? Satu kemajuan dibandingkan pada waktu 2006 saya keluar negeri untuk mengambil S2 dulu. Baik, kita ke Mas Oki. Terima kasih sudah dengan sabarnya menunggu saya mengajukan pertanyaan. Mas Oki, tentunya dari segi kami di CNBC Indonesia ini kita ingin mengetahui apa sebetulnya, Mas Oki juga 2 S2 dari University of Oxford University, bidang apa yang digeluti di situ? Saya mengambil Finance and Economics untuk S2 yang terakhir saya. Dan yang pertama adalah Magister Business Administration, MBA, di University of London, Royal Holloway College. Hubungannya berteman dengan Profesor Bagus Mulyadi. Iya, memang bisa ceritakan background sedikit atau latar belakang dari Mas Oki? Ya, kebetulan saya satu alma mater dengan Prof Bagus di S1, kami sama-sama dari ITB. Kebetulan kita di satu era yang sama pada saat itu. Lalu saya lulus pada tahun 2007. Lalu saya memulai karir pertama itu di salah satu BUMN.
sebagai analis, dan tapi saya ternyata sadar bahwa mungkin passion saya bukan di bekerja gitu secara profesional. Lalu saya mencoba untuk pitching skripsi saya, dan akhirnya saya membuat usaha di bidang pendidikan. Dan sampai dengan hari ini usaha di bidang pendidikan tersebut masih terus berlangsung. Science, social science, technology. Jadi kami mengawali dari sebuah bimbingan belajar sebenarnya, lalu kami membuat sekolah dari SD sampai dengan SMA, dan harapannya kami akan membentuk universitas. Tentunya sekolah yang kami buat ini agak berbeda dan unik dari sekolah-sekolah pada umumnya. Karena kami ingin menerapkan framework yang berbeda pada teaching approach-nya, bahwa siswa itu yang harus lebih aktif dibandingkan guru, sehingga guru kami itu hanya sebagai mediator saja. Dan kami tidak menerapkan soal-soal pilihan ganda, instead kami memberikan esai untuk merangsang bagaimana cara siswa kami berpikir. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Oleh Kementerian Pendidikan? Tentu saja sesuai dengan koridor Ya, Kementerian karena Pendidikan. Belakangan ini kita melihat bahwa sebetulnya ujian UN, ujian nasional itu dihilangkan. Betul. Jadi apa maksud daripada menghilangkan ujian nasional itu? Saya kira itu terobosan yang sangat bagus. Karena memang kita bicara relevansi dunia pendidikan sekarang secara global. Yang dibutuhkan bukan lagi banyaknya pelajaran, tapi ujian yang memang basics, yang itu dibutuhkan pada kompetisi global seperti matematika, English language, dan bahasa Indonesia kalau di Indonesia. So I think dengan dihilangkannya UN, saya kira itu suatu kemajuan. Dikatakan bahwa anak itu sebetulnya kita berbicara dulu mengenai latar belakang pendidikan sebelum kita masuk di dalam electrical vehicles ansih, ya, apa yang merupakan dampak industri tersebut atau teknologi tersebut terhadap ekonomi Indonesia. Tapi dikatakan bahwa anak itu diharuskan untuk discover the world. Betul sekali. Ya, menyuruh anak itu untuk dari kecil sudah mencari tahu apa sih dunia itu, apa betul? Betul sekali, betul. Bisa sedikit dijelaskan? Kita hidup di dunia yang sangat padat informasi hari ini. Berbeda halnya kalau kita tarik 30 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, atau kita tarik 100 tahun yang lalu, di mana informasi itu harus kita cari dengan cara yang analog atau manual. Hari ini dengan hanya mungkin hitungan 3 detik, kita ketik saja di Google, semua informasi sudah ada. Anak-anak dari mulai usia dini sampai dengan SMA, mereka pintar berimajinasi. Imajinasi itu yang sebenarnya merangsang untuk membuat sesuatu di kemudian hari. Seperti contohnya pada waktu saya kecil, saya suka melihat kartun dari Jepang. Saya bisa pergi kemana saja dengan membuka pintu kemana saja, atau pergi naik baling-baling bambu, atau saya pengen bisa menyelam di lautan. Dalam hal ini sudah ditranslasikan dalam bentuk teknologi. Dan teknologinya tentu tidak serupa dengan pintu kemana saja atau baling-baling bambu, tapi kita sekarang bisa melihat kapal selam, kita sekarang bisa melihat hoverboard, orang bisa terbang, di Amerika sudah ada itu. Lalu kita bisa melihat drone, kita juga bisa, ya sekarang orang sedang mengembangkan teleportation, meskipun masih dalam lingkup research. Tapi semua itu berasal dari imajinasi anak-anak. Jadi jika kita tidak bisa berimajinasi, maka tentu tidak ada future. Jadi Mas Oki, jadi sebetulnya apa yang Anda katakan, anak itu pendidikan adalah sangat penting untuk bisa melakukan discovery of the world, discovery of new things, dan aplikasi daripada sains dan teknologi seperti yang dikatakan oleh Prof. Bagus bisa menjadi applicable melalui manusia, melalui anak, melalui orang milenial muda untuk diimplementasikan menjadi satu keunggulan dan menghasilkan satu hasil ekonomi yang bisa membuat negara itu menjadi lebih baik. Betul sekali, karena impian mereka harus terwujud dalam bentuk manifestasi teknologi, manifestasi yang bisa berupa karya, meskipun sekecil apapun impian mereka, tapi itu harus dimanifestasikan. Baik, kita akan jeda sebentar, kita akan berbicara nanti mengenai electrical vehicle atau mobil listrik. Pemirsa, Impact masih bersama dengan Profesor dari University of Nottingham, Profesor Bagus Mulyadi, dan juga pengusaha sekaligus dua-duanya adalah diaspora dari Indonesia di Inggris, Oki Erlivan. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini dan kita akan berdiskusi mengenai mobil listrik yang sangat kontroversial dan sudah beberapa kali gagal di Indonesia. Tetaplah bersama program Impact.